Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal ketiga. Pasal ketiga saya ambil sengaja dengan warna yang berbeda. Begitu saya buka pasal ketiga, pada bagian yang bawah saya garis bawahi kaman yanzuru ila tarfaini binadhrin wahid. Ada kalanya nanti ketika seseorang yang sedang dalam keadaan zikir khafi, bagian kepalanya mengarah ke latifah qalbi, tetapi mata batinnya juga melihat ke arah yang sebelah kanan. Tapi mata batinnya melihat ke sebelah kanan. Dagunya, fisiknya itu mengarah ke sebelah kiri. Tapi nanti suatu saat Bapak dan Ibu akan merasakan ketika yang ini berdenyut, yang ini berdenyut juga, Bapak meskipun posisinya seperti ini, Bapak dan Ibu akan merasakan dua-duanya berdenyut, dan Bapak akan melihat yang ini terlihat, yang ini terlihat. Pak, pembahasannya terlalu tinggi. Ya kan suruh ngebahas Miftahus Sudur. Ya kan? Kalau Miftahus Sudur mau dibuka ya seperti ini. Nah, oleh karena itu La ilaha illallah latihan yang ke-5000 menguatkan bagian ilaha dan menguatkan bagian Allah. Saya berdiri. La I La Ha. Ini I La Ha. Di sini I lagi Allah. Di sini I, di sini I, di sini Ha, di sini Ha. Betul? La I La Ha illallah. Di sini I, di sini I, di sini Ha, di sini Ha. Tuan Guru, depan. Oleh karena itu, ketika saya melihat bahwa saatnya nanti saat zikir khafi itu akan terjadi denyutan-denyutan di bagian kanan dan kiri, kaman yanzur ila tarfaini binadhrin wahid, seperti melihat dua sisi tapi dengan satu kali pandangan. Bapak Ibu, saya punya mata. Sebelah sini kelihatan nggak? Sebelah sini kelihatan? Sini kelihatan, sini kelihatan. Rasanya kurang lebih seperti itu. Dikerucutkan lagi tembok dengan tembok, sehingga ketika kita waspada, di sini ada yang gerak, kita cepat, betul? Nah, nanti saatnya pas zikir khafi itu akan terjadi, Pak. Ini saya ceritakan karena kita membahas Miftahus Sudur. Ini kita bukan bicara hakikat ya, maaf. Ini belum bicara hakikat loh. Ini baru bicara cara zikir. Loh, Pak Ustadz kan bukan wakil talqin. Ya kan saya menjelaskan. Bisa dipahami? Baik. Maka dari itu, ketika akan melihat ila tarfaini, dua arah yang sekaligus bersamaan, maka mengucapkan kalimat la ilaha illallah diimbangkan antara yang kanan dan kiri. Seperti contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau cepat bagaimana? Nadanya sedikit dikurangin, tetapi speednya lebih cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu sudah melakukan? Sudah. Ketika Bapak dengan speed yang lebih rendah, la ilaha illallah, betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya lebih cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Begitu masuk 1000, 2000, Bapak pasti akan ingin lebih cepat. Disitulah pangersa Kiai Nur Anom Mubarak, adik dari putra pangersa Abah, adik dari pangersa Abah, putra pangersa Abah sepuh, berpesan kepada kakak saya, kalau kamu mau zikir banyak tapi bosen dengan zikir itu, maka kata beliau, ganti nada. Ganti nada. Boleh nggak mengganti nada zikir? Pertanyaan. Mengganti nada zikir boleh atau tidak? Kata siapa? Betul. Sekarang saya zikir seperti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang saya sebut la ilaha illallah juga kan? Ya, dengan nada yang berbeda. Karena Kiai Nur Anom bilang begitu. Sekarang saya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nada yang berbeda, boleh atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillah mau dipakai lagu Bayati jadi, Nahawan jadi, pakai lagu Nawa jadi, Ras ala Nawa boleh? Kenapa la ilaha illallah enggak boleh? Asal jangan pakai lagu istighfar yang kayak tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abah nggak ngajarkan gitu. Fayadribu al-jalalah. Jadi bagaimana? Jalankan apa yang Bapak lakukan. Yang diamalkan sekarang itu sudah benar. Tapi pesan saya, tips sedikit saja. Pas lafzul jalalah hantam. Kalau kita kan kadang-kadang mengedepankan illah, betul? La ilaha illallah. Nggak mantap Allahnya. Jangan begitu. Sekarang begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu, kita nih kadang-kadang pengennya senang mobil matic atau manual. Kadang-kadang senang matic, kadang-kadang imamnya dehem dikit aja kecepatan berubah. Berubah. Nah, berubahnya itu seperti apa? Kadang-kadang nggak beraturan. Ya Allah, nggak begitu. Nah, untuk mensiasati, kalau kita sudah capek dengan cara yang biasa, masukkan secara matic, secara otomatis. Yuk kita coba semuanya. Siap. Kalau saya berubah nada, ikuti ya. Siap. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih mantap. Kalau memang sudah 1000 dan kita dengan agak lelah dengan cara seperti itu, ganti. La ikuti ya. 1, 2, 3. La 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 Alhamdulillah. Jadi Bapak mau berapa ribu? Insya Allah tidak bosan. Saya dalam hal ini bersama dengan Pangersa Ajengan Khalil mendiskusikan ini cukup lama. Pertanyaannya, kenapa ikhwan sudah lama jadi ikhwan tapi zikir paling kuat 500? Iya kan? Kenapa manakib dari manakiban kuat? Berapa jam manakiban, tapi begitu diajak zikir secara khusus banyak yang nggak kuat. Kenapa? Karena dari satu awal min tahti surrati, dari bawah pusarnya itu tidak dilatihkan. Bapak Ibu, dulu saya pernah menjadi pemain bola. Pernah menjadi pemain bola tapi kelas RT. Ketika saya baru datang, kemudian saya main, baru 10 menit muntah, ya kan? Kenapa? Kenapa? Karena kurang pemanasan. Kalau bapak dan ibu pengen zikir banyak, maka pemanasannya harus bagus. Ajengan Khalil Said mengatakan 1000 pertama, 1000 kedua, 1000 ketiga, 1000 keempat. La ilaha illa Allah itu bagaikan pemanasan. Beliau begitu masuk 5000 pakai yang la udah 5000 itu, 6000 itu, 7000 itu, semua seperti itu. Luar biasa. Sekali-kali zikir sama Ajengan Khalil asal kuat. Tapi saya minta jangan di depannya ada kopi. Ya. Ntar alhamdulillah. Jadi saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saya dalam hal ini bukan merekayasa, tapi ingin berbagi bahwa inilah yang saya lakukan kepada para santri saya. Santri-santri yang masih kecil, anak-anak yang masih muda. Saya harus mengajarkan dari satu persatu agar mereka paham bagaimana cara menyebut la, bagaimana ilaha illa Allah, seperti itu. Jadi kalau hal ini agak sedikit berbeda, maklum, ini kelasnya kelas anak-anak SMP, ya. Kalau di sini kan udah makom ma'rifat.